Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih, selamat sore. Hari ini adalah hari Minggu biasa keempat. Kita akan mendengarkan sabda Tuhan, yakni sabda bahagia yang menjadi jaminan dan tuntunan bagi kita yang mengimani Kristus dan hidup di dunia ini dalam perjuangan iman. Mengikuti dan menjalankan kehendak Allah itu membahagiakan bagi kita orang beriman ini, meskipun seringkali juga mengalami berbagai macam rintangan, tantangan karena mengimani Kristus itu. Tetapi jangan takut, jangan kecewa, jangan khawatir, dan jangan cemas, bahwa Tuhan selalu akan menyertai dan membimbing serta menuntun kita supaya kita tetap tangguh dan juga mempunyai iman yang mendalam. Saudara-saudara, marilah kita mengakui bahwa kita orang berdosa, mohon ampun kepada Tuhan agar layak merayakan peristiwa penyelamatan ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Amin, memuji Dika, amin, meluhurkan Dika, amin, menyembah Dika.
Ya Allah, Engkau telah bersabda bahwa Engkau akan tinggal dalam hati yang lurus dan murni. Semoga dengan pertolongan rahmat-Mu, kami hidup menurut sabda-Mu, agar kami pantas menjadi tempat kediaman-Mu. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari Nubuat Zefanya. Carilah Tuhan, hai semua orang yang rendah hati di negeri, hai semua yang melakukan hukum-Nya, carilah keadilan, carilah kerendahan hati, mungkin kamu akan terlindung pada hari kemurkaan Tuhan. Dan Allah berfirman, di antaramu akan kubiarkan hidup suatu umat yang rendah hati dan lemah, yang akan mencari perlindungan pada nama Tuhan. Mereka itulah sisa Israel. Mereka tidak akan melakukan kelaliman atau berbicara bohong. Dalam mulut mereka tidak akan terdapat lidah penipu. Sebaliknya, mereka akan seperti kawanan domba yang makan rumput dan berbaring tanpa ada yang mengganggunya. Demikianlah sabda Tuhan. Kepada orang-orang yang lapar, Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mengasihi orang-orang benar. Tuhan menjaga orang-orang asing. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan
ditegakkannya kembali. Tetapi jalan orang fasik dibengkokkannya. Tuhan itu Raja untuk selama-lamanya. Allahmu ya Sion, turun-temurun. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, coba ingatlah bagaimana keadaanmu ketika dipanggil. Menurut ukuran manusia, tidak banyak di antara kamu yang bijak, tidak banyak yang berpengaruh, tidak banyak yang terpandang. Namun apa yang bodoh di mata dunia dipilih Allah untuk mempermalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk mempermalukan yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan hina bagi dunia, bahkan apa yang tidak berarti, dipilih Allah untuk meniadakan yang berarti, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Tetapi Allah telah membuat kamu berada dalam Kristus Yesus, dan oleh Dia, Kristus telah menjadi hikmat bagi kita. Dialah yang membenarkan, mengkuduskan, dan menebus kita. Maka, sebagaimana tertulis dalam kitab suci, barang siapa bermegah, hendaklah ia bermegah dalam Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bersukacita dan bergembiralah, karena besarlah ganjaranmu di surga. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa ketika melihat orang banyak, naiklah Yesus ke atas bukit. Setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Lalu Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang punya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi.
Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya demi kebenaran, karena merekalah yang punya kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, sebab besarlah upahmu di surga. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih, kaum muda dan anak-anak terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada hari Minggu biasa keempat ini, kita mendengar sabda Tuhan. Dan sabda Tuhan yang terdengar ini berkaitan dengan sabda bahagia. Saudara-saudara terkasih, siapa orang yang berbahagia menurut Injil? Orang yang berbahagia adalah orang yang dekat dengan Allah. Orang yang selalu membina kesatuan dengan Allah. Orang yang selalu membina ikatan kasih dengan Allah. Mereka itu adalah orang-orang yang berbahagia. Maka dalam Injil Matius ini, Tuhan Yesus mengajar murid-muridnya dalam sabdanya yang dikatakan sabda bahagia ini. Dan menurut Injil Matius ini, siapa yang berbahagia? Yang berbahagia adalah orang yang miskin, orang yang berduka cita, orang yang lemah lembut. Ini adalah orang-orang yang berbahagia. Karena apa? Karena orang-orang yang demikian ini mengandalkan hidupnya, menyandarkan dirinya kepada Tuhan, mengandalkan Allah dalam hidup mereka. Maka orang-orang miskin bukan hanya miskin secara materi, tetapi orang-orang yang berkecukupan pun juga akan mengalami bahagia andai kata mereka itu mengandalkan dirinya kepada Allah. Dalam kitab Mazmur dikatakan, jangan mempercayakan dan jangan mengandalkan hidupnya kepada orang-orang besar, tetapi andalkanlah hidupmu kepada Allah. Maka orang yang demikian ini adalah yang bahagia. Kemudian orang yang berduka cita itu adalah orang yang bahagia. Karena orang yang berduka cita percaya bahwa Allah sendiri tidak pernah meninggalkan orang-orang yang berduka cita itu. Allah tidak pernah meninggalkan orang-orang yang berada dalam kesulitan. Allah selalu setia dan dekat dan mendampingi orang-orang yang berkesulitan atau kesusahan atau berduka cita. Maka mengandalkan Allah itu bahagia bagi orang-orang yang berada dalam kesulitan.
Kemudian juga orang yang lemah lembut akan bahagia. Karena apa? Kalau orang yang lemah lembut ini dalam praktek hidupnya, meskipun mengalami perlakuan oleh sesamanya yang tidak baik, perlakuan oleh teman-temannya yang kasar, perkataan-perkataan yang menyakitkan, tetapi orang yang lemah lembut ini tidak membalas dengan kekerasan, tidak membalas dengan tindakan-tindakan yang menyakitkan dan juga kasar kepada orang yang melakukan tindakan-tindakan kepada yang lemah lembut itu. Jadi orang yang berbahagia adalah orang yang mengandalkan hidupnya kepada Allah semata. Kemudian juga Yesus melanjutkan dengan sabdanya, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, dan berbahagialah orang yang suci hatinya. Jadi orang yang lapar dan haus akan kebenaran serta yang suci hatinya, itu adalah orang-orang yang berbahagia. Orang-orang yang demikian ini yang selalu mengusahakan untuk melaksanakan apa yang dikehendaki oleh Allah atas dirinya, atas hidupnya. Lapar dan haus akan kebenaran berarti mengupayakan hidup benar, mengupayakan hidup adil, mengupayakan hidup jujur. Meskipun ada tantangan-tantangan dalam hidup benar, hidup baik, hidup jujur, hidup adil, itu banyak tantangan-tantangan, tapi mengupayakan, berusaha dan berjuang untuk hidup benar, jujur, adil, dan baik. Kemudian juga berbahagialah orang yang suci hatinya. Orang yang suci hati, orang yang murni hatinya, orang yang pikirannya bersih, orang yang hatinya bersih, itu mereka berbahagia. Karena apa? Karena orang-orang yang mempunyai hati bersih, mempunyai pikiran bersih, mereka tetap akan waspada, sehingga tidak mudah jatuh dalam tindakan-tindakan yang tidak baik. Mereka akan selalu siap siaga, waspada, sehingga tidak mudah jatuh dalam kesalahan dan kejahatan. Maka orang yang demikian ini adalah orang-orang yang berbahagia. Kemudian juga Yesus melanjutkan lagi mengenai ajaran tentang sabda bahagia. Berbahagialah orang yang murah hati, dan berbahagialah orang yang membawa damai. Jadi orang-orang yang membawa kebaikan Allah, membawa kasih Allah kepada sesama manusia, mereka itu akan mengalami bahagia. Murah hati, dengan berbuat murah hati, memberikan sesuatu kepada sesama tanpa mengendaki kembalinya, rela berbagi kepada sesama, itulah murah hati. Solider kebersama yang membutuhkan, itulah murah hati. Dan orang-orang yang seperti ini, yang rela berbagi kebaikan, rela berbagi keuntungan, rela berbagi rezeki dengan murah hati, itu mereka itu pasti akan mengalami kebahagiaan. Dengan memberi merasa bahagia,
dengan memberikan sesuatu kepada sesama yang membutuhkan, maka orang yang memberi itu merasa bahagia karena bisa memberi. Dan memberi bukan hanya orang yang mempunyai kelebihan, tetapi orang yang kekurangan pun bisa memberi. Maka orang yang berkekurangan bisa memberi itu merupakan kebahagiaan. Dan juga menghadirkan Allah dalam hidup sama, dalam semangat hidup berdamai dengan sesama manusia. Menjadi pembawa damai kepada sesama manusia. Pembawa damai dalam keluarga, pembawa damai dalam lingkungan, pembawa damai dalam komunitas, pembawa damai dalam masyarakat. Mereka yang dengan upaya berusaha untuk membawa damai dan memperjuangkan damai, itu mereka mengalami kebahagiaan. Saudara-saudara terkasih dalam Yesus Kristus, tetapi juga meskipun orang sudah berusaha untuk membawa damai, sudah bermurah hati, sudah melakukan hal-hal yang baik, tetapi jangan dikira orang-orang yang sudah melakukan hal-hal yang baik itu tidak ada orang-orang yang memusuhi. Maka Tuhan Yesus mengatakan dalam Injil ini juga, berbahagialah orang yang dianiaya demi kebenaran, karena merekalah yang punya kerajaan surga. Jadi sudah berbuat baik, mengusahakan kebaikan-kebaikan, tetapi ada juga orang yang memfitnah, ada juga orang yang menganiaya, ada juga orang yang mendiskreditkan. Itu bisa terjadi. Maka Tuhan Yesus mengingatkan kepada kita, bagi kita yang atau siapa saja yang telah melakukan hal-hal baik, bukan tidak mungkin mengalami penderitaan, mengalami dianiaya, mengalami dikejar-kejar, mengalami diskreditkan, dan lain sebagainya. Dan khusus bagi murid-murid Kristus, bagi kita semua orang beriman, juga jangan takut, jangan terkejut bahwa dengan mengimani Kristus, bisa saja dalam keluarga-keluarga yang mengimani Kristus bisa juga mengalami hal-hal yang jahat, dicela, dianiaya, difitnahkan, segala hal yang baik. Itu, maka jangan terkejut, jangan takut, manakala kita sebagai orang yang mengimani Kristus, sebagai pengikut-pengikut Kristus, bahwa kita juga bisa juga mengalami hal-hal yang tidak baik. Tetapi percayalah bahwa Allah selalu akan melindungi, mendampingi, menyertai kita, dan menuntun kita supaya kita tidak kapok, tidak jera dalam hal-hal yang baik itu, dalam melaksanakan kehendak Allah itu. Amin. Saudara-saudara, marilah kita memperbarui iman kita dengan berdoa. Aku percaya. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putra yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, Bapa, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa,
dari situ akan datang mengerti orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, marilah kita panjatkan doa umat. Marilah berdoa kepada Allah Bapa kita yang menuntun hidup kita dengan hukum-Nya menuju kepada kehidupan kekal bersamanya. Bagi gereja umat Allah, Bapa, semoga para pemimpin dan para anggota gereja saling mendukung dalam semangat pelayanan dan kerjasama yang tulus. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin bangsa-bangsa, Bapa, semoga para pemimpin bangsa-bangsa menghargai dan menegakkan hak-hak azazi manusia, serta berjuang dengan tak kenal lelah demi keadilan serta kebahagiaan semua orang. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi yang miskin, yang sakit, serta mereka yang hidup tersisih dari masyarakat, Bapa, semoga kabar baik tentang kasih dan kerahiman-Mu sungguh dialami oleh mereka yang miskin, sakit, dan tersisih dari masyarakat melalui kebaikan hati sesamanya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua, Bapa, terangilah hati dan budi kami, sehingga dengan tekun dan penuh semangat mencari kehendak Allah, saling menghargai kebebasan, dan memberi kesaksian tentang kebaikan-Mu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Secara khusus juga kami berdoa bagi pasangan suami istri yang pada bulan Januari merayakan ulang tahun perkawinan, yang nama-namanya pasutri sudah dibacakan pada awal Ekaristi. Tuhan, kami bersyukur kepadamu atas anugerah ulang tahun perkawinan yang dialami oleh pasangan suami istri ini. Kami bersyukur ya Tuhan, karena mereka telah Kau persatukan sebagai suami istri ketika mereka mengikrarkan janji perkawinan di depan altar-Mu. Untuk itu ya Tuhan, kami mohon semoga Engkau tetap mendampingi, mengikatkan kasih setia cinta perkawinan yang telah mereka ikrarkan itu, sehingga dengan tetap membangun kasih setia, mereka tetap mengupayakan hidup bahagia, hidup sukacita dan sejahtera sebagai suami istri. Dan lindungi mereka, para suami istri ini, manakala mereka sedang berada dalam persoalan-persoalan hidup dan kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh mereka. Semoga Engkau berkenan untuk memberikan jalan keluar atas segala persoalan yang sedang mereka hadapi. Dan juga semoga Engkau membimbing, memberkati seluruh anggota keluarganya, anak-anaknya. Semoga Engkau melimpahkan berkat atas seluruh anggota keluarga ini. Dan dengan demikian seluruh anggota keluarga ini menjadi dan meneladan kehidupan keluarga Kudus Nazaret, di mana menjadi pedoman dan tuntunan hidup berkeluarga. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita berdoa dalam hati untuk intensi kita masing-masing. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan Allah kami, berilah kami keberanian untuk bersikap bebas
dan bertanggung jawab terhadap diri sendiri serta sesama menurut teladan Yesus Putramu yang hidup bersama dengan Dikau selama-lamanya. Amin. Melanjutkan Ekaristi. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini terima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Marilah berdoa. Kami mohon ya Allah, semoga persembahan ini menyucikan dan membaharui kami, sehingga kami yang melaksanakan kehendak-Mu akan memperoleh anugerah hidup abadi dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab dengan kelahirannya, Dia membaharui manusia yang lama. Dengan penderitaannya, Dia menghapus dosa kami. Dengan bangkit dari antara orang mati, Dia membuka jalan menuju hidup yang kekal. Dan dengan naik ke hadirat-Mu, Bapa, Dia membuka palang pintu surga. Sebab itu bersama rombongan malaikat dan para kudus, kami menyanyikan madah pujian bagi-Mu dengan tak henti-hentinya berseru.
Sungguh kuduslah Engkau Tuhan sumber segala kekudusan. Maka mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan iman kita. Setiap kali kami makan roti Nama-Mu Tuhan kami wartakan. Sambil mengenangkan Bapa dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepada Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami menganggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun dari satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Paskalis, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yusuf mempelainya, para saudara Semarang Kudus panjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun keperkenankan turut serta muji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita bernyanyi.
bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh limpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga rahmat Tuhan selalu bersamamu. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh Kristus.
berdoa. Ya Allah, kami telah disegarkan oleh makanan surgawi. Bangkitkanlah kerinduan kami akan makanan sejati yang mengutamakan kami untuk senantiasa hidup jujur dan benar. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Berita Gereja Hari Minggu Biasa keempat, Minggu 29 Januari 2023. Misa harian dilaksanakan hari Senin sampai dengan Kamis pukul 6 pagi, hari Jumat pertama pukul 6 sore, dan Sabtu di Susteran PRR Mekarsari pukul 6 pagi. Kolekte minggu lalu tanggal 22 Januari sejumlah Rp22.159.000. Terima kasih atas partisipasi dan amal bakti Bapak Ibu, Saudara-saudari. Tuhan memberkati. Pendaftaran calon baptis bayi di Sekretariat Paroki, adapun jadwal rekoleksi akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 5 Februari pukul 10 di aula, dan baptisan bayi akan dilaksanakan pada hari Sabtu 11 Februari pukul 8.30. Seksi keluarga Paroki Santo Thomas akan mengadakan katekese dan evangelisasi pernikahan atau kursus persiapan perkawinan secara tatap muka atau offline pada hari Jumat, Sabtu, dan Minggu tanggal 24, 25, dan 26 Februari di Aula Paroki Santo Thomas. Keterangan lebih lanjut di Warta Paroki dan Sekretariat Paroki. Untuk tanggal 5 Februari akan diadakan penggalangan dana dari Keuskupan Bogor untuk renovasi eks Gedung Seminari Bogor. Mohon partisipasi dari Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Kembali diingatkan untuk area parkir kendaraan, motor di halaman gereja, mobil di halaman Masjid Agung. Tidak diperkenankan parkir selain di area yang sudah ditetapkan tersebut. Mohon perhatian dan kerjasamanya. Demikian berita gereja minggu ini. Terima kasih. Marilah mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Saudara sekalian, perayaan Ekaristi sudah selesai.